Masyarakat Arab menyebut wasit Kuwait yang memimpin laga timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi, Ahmad Al-Ali, sebagai pendukung klub raksasa Arab Saudi, Al-Hilal. Asumsi itu muncul karena dalam beberapa musim terakhir, wasit 41 tahun itu kerap memimpin laga-laga Al-Hilal. Ahmad Al-Ali 6 kali memimpin pertandingan Al-Hilal dalam 2 musim terakhir. Fakta itu menunjukkan seakan tidak ada wasit lain. Cek skandal dan ketidakadilannya selama memimpin pertandingan. Semoga Allah tidak memberinya kesuksesan. Tulis akun @berai Diesepunto. Mengutip dari Transfermarkt, Ahmad Al-Ali musim ini sudah memimpin laga Al-Hilal. Ia menjadi pengadil saat Al-Hilal menang 3-2 atas klub Uzbekistan. Nasaf Karsi. Di matchday kedua AFC Champions League 2 2025/2026, Senin 29 September tahun 29 malam waktu setempat. Musim lalu, ia juga memimpin laga Al-Hilal di AFC Champions League Elite. Hasilnya, Al-Hilal menang 2-0 atas Al-Wasl dan menggilas Gwangju 7-0. Tahu wasit Ahmad Al-Ali yang akan memimpin pertandingan? PSSI langsung mengajukan protes kepada AFC, meminta kepada AFC agar wasit yang memimpin pertandingan tidak berasal dari Asia Barat. Sekadar diketahui, Kuwait dan Arab Saudi sama-sama berasal dari Asia Barat, sehingga potensi munculnya konflik kepentingan sangat besar. Sayangnya, protes yang diajukan PSSI tidak ditanggapi AFC. Sampai hari ini, belum ada informasi, pemberitahuan, atau apapun berkaitan dengan soal keberatan kami. Dipimpin oleh wasit yang sudah dijadwalkan, kata Sumarji, di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 2 Oktober tahun 2025. Kami menginginkan ada perubahan wasit yang betul-betul netral. Mungkin dari Eropa, atau dari mana yang benar-benar netral. Tapi, faktanya, sampai sekarang surat yang kami kirimkan belum ada balasan apa-apa. Lanjut Sumarji. Salah satu masyarakat asal Uni Emirat Arab pun angkat bicara. Ia menilai protes yang diajukan PSSI kepada AFC sudah benar. Indonesia memiliki hak untuk mengajukan protes kepada AFC. Soal wasit. Wasit ini, Ahmad Al-Ali, merupakan pecinta Al-Hilal dan disukai Arab Saudi beserta rakyatnya. Contagious. I'm never looking back cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change me. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit jelang keberlangsungan putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim besutan Patrick Kluivert tersebut tengah dilanda masalah yang cukup serius. Untuk saat ini, ada 4 pemain tim merah putih yang mengalami cedera. Keempat pemain tersebut adalah Sandy Walsh, Martin Paes, Ole Romeni, dan Emil Audero. Sandy Walsh baru saja mengalami cedera kala membela Buriram United di ajang Liga Champions Asia melawan FC Seoul. Pada Selasa 30 September tahun 2025 malam WIB, pemain berusia 30 tahun itu mengalami masalah pada kakinya sehingga ditarik keluar pada menit ke-20. Lalu, ada juga nama Ole Romeni yang sudah menepi dari rumput hijau sejak Juli lalu. Bahkan, Ole menjalani operasi untuk memulihkan cedera engkelnya tersebut. Ada juga Martin Paes yang mengalami masalah pada bagian pinggulnya dan sudah absen membela FC Dallas sejak pertengahan Agustus lalu. Sementara itu, Emil Audero Mulyadi juga mengalami cedera otot sesaat sebelum laga antara Kremanis melawan Como 1907 dilangsungkan. Hingga kini, keempat pemain itu masih masuk ke dalam daftar panggilan timnas. Namun, karena cedera yang mereka derita, belum diketahui apakah mereka bisa tampil atau tidak. Padahal, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hanya menyisakan kurang lebih 1 pekan lagi. Ajang tersebut akan resmi dimulai pada 8 hingga 14 Oktober tahun 2025 mendatang. Dari kasus-kasus cedera tersebut, sektor penjaga gawang atau kiper yang paling berisiko. Sebab, 2 kiper andalan timnas seperti Paes dan Emil mengalami cedera. Kini, hanya tersisa Hernando Ari Sutariadi yang berada dalam kondisi bugar. Meski begitu, kehadiran Hernando dan Nadeo juga bisa dibilang bukan angin segar. Pasalnya, kedua pemain ini sudah cukup lama tidak bermain di bawah mistar tim merah putih. Penampilan terakhir Nadeo bersama timnas terjadi pada November tahun 2023 lalu. Saat itu, dirinya mengawal gawang Indonesia kala bersua timnas Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Gawang yang dijaga oleh kiper Borneo FC tersebut juga kebobolan 5 gol. Sementara itu, Hernando Ari terakhir kali menjadi pilihan di bawah mistar skuad Garuda pada Juni tahun 2024 lalu. Kala itu, timnas berhadapan dengan Filipina pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada saat itu, Hernando berhasil mencatatkan nirbobol serta Indonesia mampu menaklukkan
Diascals dengan skor 2-0. Patrick Kluivert harus rela mendapat kabar bahwa kiper andalan timnas Indonesia, Emil Audero, masih belum pulih dari cedera. Kiper keturunan Indonesia-Italia tersebut menderita cedera otot sejak pekan lalu. Awalnya, nama Emil sudah masuk ke dalam 11 pertama La Cremo. Akan tetapi, posisinya terpaksa digantikan Marco Silvestri beberapa menit sebelum laga berlangsung. Hal itu dikarenakan Emil mengalami cedera di sesi pemanasan tim. Cedera kiper berusia 28 tahun itu turut berdampak bagi timnas Indonesia. Awalnya, Emil tetap dijadwalkan ikut rombongan tim Merah Putih menuju Arab Saudi guna melakoni 2 laga putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 8 hingga 14 Oktober mendatang. Namun, kini dirinya dipastikan belum bisa berangkat menuju negeri minyak tersebut. Hal itu diungkapkan oleh manajer timnas sekaligus ketua badan tim nasional Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa Emil akan absen saat timnas Indonesia bersua timnas Arab Saudi Kamis 9 Oktober tahun 2025 jam 0:15 WIB. Untuk saat ini, kondisi kebugaran sang kiper masih belum bisa untuk bertanding. Dia akan absen lawan Arab Saudi, kata Sumarji saat dihubungi Jumat 3 Oktober tahun 2025. Kendati demikian, tim dokter timnas masih terus memantau perkembangan cedera sang pemain. Andai sembuh tepat waktu, maka dirinya diperbolehkan menyusul jelang laga kontra timnas Irak. Kami akan memantau perkembangan proses penyembuhan beberapa hari ke belakang. Jika lawan Irak sudah sembuh, maka dia akan berangkat, jelasnya. Di lain sisi, Patrick Kluivert jelas tidak ingin berjudi. Oleh sebab itu, dirinya memanggil kiper lokal lain sebagai antisipasi. Kiper PSM Makassar, Kaza Arya Pratama, dipanggil menyusul rombongan menuju Jeddah. Kabar ini juga sudah dikonfirmasi oleh media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim. Reza dipanggil timnas senior untuk persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia, kata Sulaiman Abdul Karim. Dikutip dari Tribun Timur, Reza sudah berangkat tadi pagi, jelasnya. Dengan demikian, Patrick kini terpaksa bergantung dengan 3 kiper lokal. Selain Reza, ada 2 nama lain seperti Hernando Arisutariadi dan Nadeo Argawinata. Sejatinya, masih ada nama Marton Paes di skuad Garuda. Namun, kiper keturunan Kediri tersebut juga masih diragukan tampil. Sebab, dirinya kini tengah dalam masa pemulihan cedera pinggul yang dialami sejak Agustus lalu.